Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla Diliamuti. Saya seorang mahasiswa dengan NIM 2006056042 Prodi Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang produktivitas primer di perairan. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu produktivitas primer? Jadi, produktivitas primer adalah suatu proses pembentukan senyawa-senyawa organik melalui proses fotosintesis oleh organisme yang berklorofil. Produktivitas primer di perairan yaitu hasil dari proses fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan air, di mana di dalam air akan dihasilkan senyawa organik dan oksigen yang sangat penting bagi organisme akuatik. Jadi, nilai produktivitas primer di perairan dapat digunakan sebagai indikasi tentang tingkat kesuburan suatu ekosistem di perairan. Jika banyak terjadi proses produktivitas primer di suatu perairan, maka tingkat kesuburan di perairan tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, jika produktivitas primernya itu terendah, maka tingkat kesuburan juga menurun dan tingkat kekeruhan berarti meninggi. Karena kekeruhan di suatu perairan dapat menghambat proses fotosintesis karena fotosintesis sendiri memerlukan cahaya matahari. Ada dua jenis produktivitas, yaitu produktivitas primer dan sekunder. Jadi, produktivitas primer ini berperan sebagai produsen, yaitu yang terdiri atas lamun, mangrove, dan juga fitoplankton. Sedangkan yang sekunder yaitu berperan sebagai konsumen. Contohnya adalah ikan, zooplankton, dan bentos. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitoplankton. Jadi, fitoplankton adalah organisme fotosintesis yang bersel tunggal dengan ukuran mikroskopis yang hidup tersuspensi di dalam air. Fitoplankton ini menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Bahkan 70% oksigen yang ada di bumi itu berasal dari fitoplankton sendiri. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Yang pertama adalah suhu. Suhu berperan sebagai pengontrol enzimatik dalam proses fotosintesis sehingga dapat meningkatkan laju maksimum fotosintesis itu sendiri. Lalu yang kedua adalah cahaya. Cahaya di sini yang dimaksud adalah cahaya matahari. Seperti disinggung di awal, jika cahaya matahari yang didapat hanya sedikit, dia tidak bisa menembus ke dalam air, maka itu terjadi tingkat kekeruhan yang sangat tinggi sehingga cahaya matahari susah untuk menembus ke dalam air. Yang terakhir adalah nutrien. Nutrien merupakan zat yang diperlukan untuk pertumbuhan fitoplankton yang didominasi oleh nitrogen dan fosfor. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.